Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Rasanya sudah lama sekali kami tidak mengupload video baru. Ya, hal ini terjadi karena akhir-akhir ini kami memiliki kesibukan yang cukup padat. Jadi kali ini kita akan membahas One Piece chapter terbaru, yaitu One Piece chapter 1036. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 1036 kali ini berjudul Cara Pendekar Pedang untuk Mati. Pada awal chapter kali ini, kita diperlihatkan kelanjutan dari pertarungan Zoro dengan King. Di sana terlihat King yang menerima serangan tebasan Zoro mulai terjatuh dari langit. Terlihat bulu-bulu sayap King mulai berjatuhan. Di sana King terlihat mengingat masa lalunya dengan Kaido. Pada masa lalu itu, Kaido berkata, "Apakah kau masih berpikir aku adalah Joy Boy? Apakah kau pikir dunia yang akan aku buat adalah dunia yang kau inginkan?" Lalu King berkata, "Legenda tetaplah legenda. Saat ini aku tidak terlalu peduli. Aku sangat berterima kasih padamu karena aku masih bisa hidup. Tetaplah melanjutkan menjadi yang terkuat. Dan aku tidak akan kalah sampai kau menjadi Raja Bajak Laut." Di sisi lain, Zoro teringat janjinya kepada Luffy di mana ia berkata, "Mulai sekarang sampai hari aku mengalahkannya untuk menjadi pendekar pedang terhebat, aku tidak akan pernah kalah lagi." Punya masalah dengan itu, Raja Bajak Laut. Terlihat cahaya hitam dan asap terus keluar dari pedang Zoro. Dan Zoro pun berkata, "Jika aku harus, maka jadilah. Aku akan menjadi Raja Neraka." Lalu Zoro menggunakan serangan kuat di udara untuk mendorong dirinya menuju pulau. King terlihat terus jatuh pingsan menjauhi Onigashima. Pertempuran pun berakhir dimenangkan oleh Roronoa Zoro. Seorang wanita anak buah Kaido makan buah setan Smile yang terbang di atas area tersebut melihat Zoro mendarat di pulau itu setelah pertempurannya melawan King. Wanita tersebut menginformasikan situasinya kepada Mary yang lain. Dan di sana Bao Huang melaporkan kondisinya kepada CP0. Bao Huang berkata, "King telah dikalahkan." CP0 pun terkejut dan menjawab, "Benarkah? Jadi mereka telah mengalahkan All Star dan Tobiropo? Ini tidak terlihat bagus. Ya, masih ada sesuatu yang bisa membuat kemenangan ini. Masih ada dua monster tersisa." Saat anggota CP0 mengatakan ini, kita melihat Big Mom yang masih melawan Law serta Kid. Rambut Big Mom kini terbakar dan dia melemparkan balok baja yang dia ubah menjadi homies kepada mereka. Lalu narator memberi kita sedikit ulasan tentang apa yang terjadi di beberapa tempat di Onigashima. Kita melihat bahwa Momonosuke masih menarik awan api Kaido. Di sana terlihat gambaran apa yang terjadi jika Onigashima menabrak ibu kota bunga dan bom di ruang senjata meledak. Itulah sebabnya Momonosuke terus berusaha menghentikan pulau tersebut untuk menyelamatkan nyawa puluhan ribu orang. Di sisi lain, kita melihat bahwa yokai api raksasa sudah sangat dekat dengan ruang senjata. Yamato akhirnya berhasil turun ke lantai di mana ruang senjata berada. Tetapi ketika dia tiba, dia melihat bahwa pintu ruang senjata dijaga oleh Rocky, yakni nomor 6. Rocky sedang tidur duduk di depan pintu tersebut karena Yamato merasa tidak memiliki waktu untuk mengalahkannya. Ia meminta kepada Fuga untuk mengambil kunci dan menahan Rocky. Fuga berlari ke arah Rocky dan menyerangnya ke pintu. Serangannya begitu kuat sehingga pintu ruang senjata hancur dan Yamato pun berhasil melewatinya. Kemudian kita berpindah ke loteng antara lantai 1 dan lantai 2 kastil. Terlihat Usopp berjuang melindungi Kinemon serta Okiku. Terlihat di sana, Kinemon dengan Okiku saling meminta kepada Usopp untuk menyelamatkan rekannya satu sama lain. Mendengar permintaan bernada menyerah itu, Usopp meneriaki mereka dengan sangat marah. "Oke, aku akan meninggalkan kalian berdua seperti yang kalian inginkan. Jika aku melakukan itu, kenapa aku ada di sini sejak awal? Kenapa kalian para samurai selalu ingin mati?"
Usopp pun berkata lagi, "Ada apa dengan semua martabat dan hal-hal harakiri ini? Aku sama sekali tidak menyukai budayamu. Aku selalu memilih untuk hidup tidak peduli seberapa buruk penampilanku. Bahkan jika itu tidak disukai, hidup dan hiduplah. Itulah mengapa saya ada di sini." Di saat bawahan Kaido menyerang Usopp, tiba-tiba muncul seseorang. Izo melompat tepat di depan Usopp dan menembak semua bawahan Kaido yang menyerang Usopp. Bawahan Kaido pun cukup terkejut mengenai kenapa mantan komandan bajak laut Shirohige ada di sini. Izo pun berjalan ke arah Okiku dan berbicara dengannya. "Sekarang jangan banyak bicara. Akan ada waktu untuk bicara sepuasnya setelah perang selesai." Lalu ketika Izo melepas bagian atas kimononya, kita bisa melihat lambang klan Kozuki di punggungnya seperti milik Denjiro dan Kinemon. Izo berkata, "Hiduplah, kamu harus melakukannya jika kamu benar-benar percaya pada Luffy si topi jerami." Lalu Izo mulai menembaki bawahan Kaido sambil dia berbicara dengan Usopp. "Aku serahkan mereka di tanganmu, God Usopp." Usopp pun merasa terkejut tersanjung dengan kata-kata dari Izo tersebut. Usopp pun pergi bersama Hamlet membawa Kinemon dan Okiku. Lalu panel berpindah ke lantai 3 kastil. Di sana adalah pertempuran antara Raizo dan Fukurokuju. Ya, akhirnya kita mendapatkan lanjutan dari pertempuran mereka berdua. Keduanya saling berhadapan tetapi mereka tidak bisa bergerak karena mereka saling mengutuk satu sama lain yang melumpuhkan mereka. Lantainya di sana terbakar. Hanya tinggal hitungan waktu mereka akan terbakar satu sama lain. Namun mereka masih tidak ada yang mengalah untuk melepaskan teknik kutukannya. Melihat tali ikat milik Raizo mulai terbakar, Fukurokuju pun berkata, "Sepertinya keberuntungan ada pada saya. Anda mulai membakar lebih dulu. Kematian Anda akan membebaskanku dari teknikmu." Namun Raizo pun menjawab, "Aku adalah pelayan Oden sama. Api seperti ini bukan apa-apa bagiku." Kemudian panel berpindah lagi ke ruang harta karun di lantai 2. Orochi berbaring di tanah sambil berpikir sementara Komurasaki memainkan samisen. Orochi berkata, "Aku tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Fukurokuju terlambat. Jika kita tidak segera melarikan diri dari pulau ini akan meledak." Lalu Orochi meminta Komurasaki untuk mainkan lagu favorit Orochi. Dan Komurasaki pun mengiyakannya. Kemudian panel berpindah lagi ke lantai 2 ruang bawah tanah. Di sana Apu dan Imbi melarikan diri dari CP0. Salah satu anggota CP0 memukul keras Zanki dan mengalahkannya. Bos CP0 yang menggunakan topi juga telah mengalahkan Extract yang tidak sadarkan diri di kakinya. Bos CP0 berkata, "Ini tidak mudah seperti yang diharapkan." Lalu terlihat anggota CP0 lain menghubungi mereka dan bertanya, "Apakah kamu sudah menangkap Nico Robin? Kamu harus cepat, kita harus segera meninggalkan kastil ini. Oh, Kanban telah dikalahkan. Jika ternyata generasi baru menangkan pertempuran ini akan menjadi berita besar dan dapat menjadi bahan bakar untuk kejadian yang sedang terjadi di seluruh dunia. Apa yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan akan menentukan era baru." Pada saat anggota CP0 mengatakan ini, kita melihat Sanji yang alis kirinya telah kembali normal dan juga melihat beberapa karakter lainnya. Kemudian bos CP0 itu berkata, "Itu benar, tapi ini adalah batas yang bisa dilakukan manusia." Lalu panel berpindah ke atap kastil Onigashima. Bentrokan serangan Luffy dan Kaido dengan haki rajanya terus bergemuruh. Di sana terlihat Luffy dan Kaido saling melancarkan serangan. Mereka berdua saling jatuh bangun dan terengah-engah. Kemudian Luffy dan Kaido saling memandang sambil tersenyum dan percaya diri. Luffy berkata, "Ini semakin menyenangkan." Kaido pun membalasnya, "Aku juga." Dan minggu depan libur. Ho! One Piece kali ini sungguh sangat luar biasa. Kita akhirnya bisa melihat Zoro mengalahkan All Star nomor 1 dari bajak laut Kaido. Pada villain kali ini, Oda membuat kisah latar belakang yang hampir mirip dengan Zoro serta Luffy, yaitu King dan Kaido.
King maupun Zoro sama-sama diselamatkan oleh kaptennya yang saat ini dan sama-sama bertekad untuk menjadikan kaptennya menjadi raja bajak laut. Namun bedanya adalah King sepertinya pernah menganggap bahwa Kaido adalah Joy Boy, yaitu orang yang bisa membuat dunia menjadi suatu keadaan tertentu. Namun dengan segala aspek yang dimiliki oleh King, dari mulai pernah tinggal di atas Red Line, merupakan sisa dari ras yang hampir punah, memakan buah setan Zoan Purba. Namun King masihlah belum bisa menang melawan bocah yang selalu bertambah kuat ketika mengingat masa lalunya. Hal lain yang menurut kami menarik dari chapter ini adalah ternyata seorang CP0 merasa cukup kewalahan melawan Extract. Dari sini sepertinya kita sudah mulai bisa mengukur tingkat kekuatan dasar dari CP0 tersebut. Ya, sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas pembahasan tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.